Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin ada yang bertanya tentang mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Menggunakan mesin cuci atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ngerti dan tidaknya suci najis. Mencuci pakaian pakai mesin cuci asalkan ngerti najis, silahkan. Tapi kadang juga ada mencuci pakaian yang najis tidak pakai mesin cuci juga tidak ngerti. Contohnya apa? Contohnya gini, banyak begini ini. Ketika nyuci baju bukan pakai mesin cuci, ucek, baju yang dicuci itu najis. Kemudian garuk rambut, garuk jilbab, garuk macam-macam. Itu semuanya najis ya, rambutnya juga najis itu. Jadi sebelum garuk-garuk ke bagian rambut atau jilbabnya, kerudungnya, basuh dulu tangannya, disiram. Kalau airnya banyak, lebih dari 2 kolah, boleh dicelupkan tangannya untuk garuk-garuk itu. Kalau saya melihat tuh tidak begitu kadang. Ngucuk-ngucuk, garuk-garuk, garuk kepala, telinga, macam-macam. Tidak basuh dulu, najis itu, najis. Kalau yang dicuci adalah baju yang najis. Kemudian ketika mencuci pakaian bukan mesin cuci, ketika mau dibilas, ya mau disucikan, bak yang disediakan untuk baju yang sudah disucikan itu lebih rendah, tempatnya rendah, akhirnya mudah kecipratan. Nah ini juga najis semua ini. Jadi kalau caranya seperti ini, baknya taruh bawah, kemudian menyuci pakaian di sebelahnya, ciprat-ciprat ke yang bak suci itu, najis semua. Ini makanya nanti di akhirat itu diantara penyebab orang masuk neraka itu gara-gara gak ngerti najis, terutama soal kencing ya. Makanya lebih baik ngaji, gak usah gengsi, walaupun sudah sepuh, sudah tua, tanya kalau memang tidak tahu, tanya. Sebab diantara penyebab masuk neraka yang paling banyak diantaranya adalah tidak ngerti najis. Jadi nyucinya itu disiram, baknya rendah, jadi keciprat-ciprat, najis semua itu. Walaupun bukan mesin cuci juga tidak suci, itu najis. Kemudian dibuat sholat, sholatnya tidak benar, itu tidak sah, najis. Makanya tanya, kalau Anda tidak ngerti itu tanya, tidak apa-apa walaupun sepuh, daripada kita masuk neraka ya. Masuk neraka 70 kali panasnya api dunia, kan tidak enak, gara-gara nggak ngerti najis. Ada juga yang nggak ngerti najis ketika wudhu atau membasuh kakinya pakai sandal. Kadang sandalnya selop ya, yang disiram cuma di atasnya saja, itu juga najis itu Mas ya. Telapak kaki yang bagian bawah kan belum kesiram, masih najis itu. Jadi bagaimana? Ya digerak-gerakkan, diangkat-angkat. Makanya di sini pakai pad ya, pakai keran ya. Jadi basuh kakinya itu kesentuh semua, kesiram semua, bagian bawah kaki juga kesiram. Nah, kalau pakai canting, pakai sandal, diam, kakinya diam itu, gak gerak-gerak. Yang bagian bawah itu najis Mas ya. Naik masjid kemudian ke mushola, wis kena semua, najis semua. Nanggung siapa yang nanggung? Iya yang dia, salahnya siapa? Dah belajar. Wudu juga begitu. Ketika wudu bagian kaki pakai canting, disiram, kakinya nggak gerak, ya bagian bawahnya kan nggak kesiram, Jadi gerak-gerakkan biar juga kena air. Mandi junub ini juga jangan main-main ya, mandi junub, terutama wanita ya. Itu wajib juga disirami ya. Nun sewu. Farjinya wanita itu kalau duduk kan agak bengkak itu.
agak bengkak. Kalau duduk jongkok ya, ajurkong ya, kan bengkak ya, angangah itu. Bagian yang angangah itu, yang kelihatan mata, harus juga kena air. Jangan langsung sampoan ya. Siram dulu itu, selesaikan. Kalau laki-laki di selepet-selepetan telurnya itu juga dikasih air. Sampaikan dulu ke terus telinga ini, jangan sampoan dulu, dimasukkan dulu airnya. Baru selesai itu sabunan. Kalau belum masuk ke bagian lubang-lubang yang sulit masukkan air, belum memasukkan air, belum tersentuh air, sampoan, sabunan, wah ini rusak nih, bisa-bisa tidak sah mandinya. Kemudian sholat, ya sholatnya nggak sah juga. Makanya ngaji itu penting. Nah, kalau mencuci baju pakai mesin cuci ya tidak masalah, yang penting ngerti najis. Seperti kemarin yang saya jelaskan, sebelum disucikan ya disiram dulu itu, pintunya dibuka disiram, terus bagian-bagian pinggirnya itu siram semua, pakai air selangnya itu, dicepot selangnya, kemudian disiram bajunya sambil dialirkan ke aliran airnya itu, jadi biar najis-najisnya itu turun semua, mengalir semua. Setelah itu dipenuhi sampai full. Setelah full ditenggelamkan sebentar, kemudian dibuang, suci sudah. Tapi kalau dicuci pokoknya udek tidak suci. Kecuali bajunya dan mesin cucinya itu suci semua. Tidak ada bajunya itu suci semua, nggak ada yang kena najis. Tidak apa-apa begitu. Tapi kalau ada yang kena najis, campur dengan cucian anaknya, bajunya anaknya, celana pendek anaknya yang buat main, buat kencing dan lain sebagainya, ya harus disiram di mesin cuci itu. Kalau mau disiram di mesin cuci itu, kalau nggak mau ya dikeluarkan, dicuci di luar. Dan ingat, tempat bak yang dibuat untuk tempat baju yang suci harus lebih tinggi daripada tempat menyiram, biar tidak kecipratan. Kalau rendah sama saja, kecuali di sungai tidak apa-apa tempat rendah. Karena apa? Karena airnya mengalir, selemaki tidak apa-apa. Karena walaupun nyiprat di situ kan air banyak. Ini kalau nyiram sarung cuman 3 gayung, 3 canteng, itu gak suci itu. Sarungnya najis, disuci kemudian mau dibilas, disiram cuman 3 canteng. Kemungkinan tidak suci itu, karena najisnya itu enggak turun masih, enggak meresap, mengalir ke bawah. Ya minimal ya 5 canting lah. Makanya belajar walaupun sudah sepuh. Ini berhubungan dengan sholat kewajiban kita. Kalau salah ya seperti kemarin, innallaha thayyibun, Allah itu baik, bagus, suci, maka Allah tidaklah yaqbalu illa thayyiba, Allah tidak menerima kecuali suci atau benar atau bagus. Makanya di antara orang yang masuk neraka itu yang banyak, di antara yang paling banyak gara-gara gak ngerti najis, terutama soal kencing yang pakai celana laki perempuan, wah itu rawan itu kencing di jeding berdiri nyiprat ke ujungnya celana. Kadang-kadang perempuan dia pakai celana, kemudian dibuka, ambil air di tempat air, ada yang jatuh keger, nyiprat cepat, kena semua itu, bisa seluruh tubuh itu kena semua itu. Canteng digeduk jeduk, akhirnya ngoncak ya, jatuh, nyiprat kena semua, najis semua gitu. Ya Allah, makanya hati-hati belajar, jangan diam saja. Kalau diam saja nanti, kenapa kamu udah belajar? Kenapa kamu udah ngerti suci najis? Saya tak tahu punya Nabi. Ya Allah, kenapa tak tahu? Apa tak belajar? Apa tak ada ustaz? Tak ada kiai di sebelahnya? Ada, kenapa enggak tanya? Malu, gengsi. Ya langsung perre ya, gengsi. Urusan setan kalau gengsi itu ya. Makanya tanya. Kalau malu sama yang ustaz laki-laki, tanya sama yang perempuan, yang ustazah punyai gitu.
Hadis yang ke-45 wa anhu dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Ini juga ada 3 kelompok yang tidak dihiraukan oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat, tidak dibersihkan dosanya, tidak dilihat oleh Allah, tidak dihiraukan, dan juga walahum azabun alim, mereka juga mendapatkan siksa. Ada 3 orang ini, beda dengan yang kemarin-kemarin ya, beda yang kemarin-kemarin. Ini orang lain, ini kelompok lain. Siapa 3 orang tersebut? Syekhun zanin, syekh yang sudah sepuh, sudah tahu rasanya berhubungan suami istri, zanin masih berzina. Nah, ini sudah punya istri masih berzina, sudah tahu rasanya masih berzina. Wong itu sudah dilarang ya, dilarang, sangat dilarang. Di sini sudah tahu rasanya masih berzina. Kan beda rasanya. Beda rasanya itu soal nafsu ya. Sebenarnya katanya sama saja, tapi soal nafsu ya, nafsu gairah untuk melakukan hubungan laki perempuan. Biasanya kalau istrinya kurang, ke istrinya itu kurang nafsu. Kalau ke orang lain nafsunya lebih tinggi. Sebenarnya sama ya, sebenarnya sama. Jadi nanti di akhirat orang tua yang berzina ini tidak dihiraukan oleh Allah Ta'ala, tidak dibersihkan dosanya, dan tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Yang nomor 2, wa malikun kadzab, pemimpin yang pembohong. Di sini malikun ya, ratu ya. Dulu memang ratu. Di sini sekarang raja. Lebih akhir lagi adalah pemimpin. Pemimpin yang suka bohong. Bohong apa? Bohongi rakyat. Pura-pura bohong ya, membantu rakyat padahal mencekik rakyat. Bilangnya untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, padahal untuk kesejahteraan keluarganya sendiri. Ini juga bahaya. Ini di akhirat tidak dihiraukan oleh Allah, taken dain salaki siksa. Yang nomor 3 ini orang yang paling aneh di dunia ini, wa'ilun mustakbirun, orang miskin sombong. Ada orang miskin sombong? Ada. Ya ada. Ini orang paling aneh di dunia, dirinya miskin itu sombong. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Loh, gimana orang miskin yang sombong itu? Gini ya. Orang miskin itu sombong itu sok-sok kaya gitu loh. Padahal punya hutang ya. Punya hutang. Sok-sok kaya, atau walaupun dah banyak hutangnya, dirinya itu sebenarnya tidak punya, tapi megaul, ya megaya. Apa ya, gayanya itu gaya orang-orang kaya, padahal miskin ya. Kalau ngomong nggak mau dikatakan orang miskin, menampilkan emasnya, padahal bukan emas. Apa ya pokok gelang yang kuning gitu. Jadi ada orang miskin, fakir yang sombong. Sama halnya dengan bodoh soalim ya. Bodoh soalim. Aromasah awkabi. Biasanya kelakuan orang awam begini ini ya. Kerjaannya orang awam. Jadi sok-sok tahu. Saya sudah tahu untuk apa ngaji. Gitu. Mulai kecil saya sudah diajari sholat. Mulai kecil saya sudah diajari wudu. Mulai kecil saya sudah diajari pujian. Ketika ada yang ngasih tahu, mengingatkan, ada yang salah, sombong. Kanak bila kakek. Ini masuk ini. Jadi orang miskin yang sombong ini juga orang yang dibenci oleh Allah nanti di akhirat, di hari kiamat, dan tidak dibersihkan dosa-dosanya. Nah, kita ini masuk yang mana ini ya? Apakah syekhun zanin, orang tua yang berzina, atau pemimpin yang pembohong, atau orang miskin tapi sombong? Nah, oke, mana urunannya? Ini urunannya berapa? 10.000. Kok 10.000? Ya memang tidak punya. Nah, ini kan ngaku kalau orang miskin. 10.000. Kok 10.000? Boh,
Yang penting ikhlas. Ini orang miskin mulai sombong ini, orang miskin sombong, nyumbangnya 10.000, bilangnya yang penting ikhlas, nggak usah ngurus-ngurus orang, nggak usah begitu. Kalau begitu berarti dia orang miskin yang sombong. Sombong itu macam-macam ya, ada yang nampak, ada yang enggak, ada yang enggak. Nah, kita ini termasuk kadang-kadang sombongnya tidak nampak, hatinya ngomongnya itu juga sombong. Hadis yang ke-46 wa anhu dari Abu Hurairah juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayhan wa jayhan wal furat wan nil kullun min anharil jannah rawahu Muslim. Kata Nabi, sayhan, sungai Sayhan, jayhan, sungai Jayhan, furat juga sungai Furat, wan nil semuanya itu termasuk di antara sungai-sungainya surga. Jadi sungai Nil itu termasuk sungainya surga. Ulama beda pendapat tentang hadis ini. Ada yang mengatakan sebagian dari sungai itu adalah sampai kepada surga nanti loh ya. Sebagai sebagian itu sungai-sungai itu ada nanti alirannya sampai ke surga. Ada yang mengatakan enggak, bukan itu maksudnya. Cuman di antara bentuk sungai nanti di surga itu seperti Sayhan, Jayhan, Furat dan Nil. Nil itu Mesir. Kalau Sayhan ini Furat, pokoknya mungkin di negara Arab ini. Saya belum pernah datang semua ya. Jadi semua itu termasuk di antara sungai-sungai surga. Oh, enak ya ke Nil. Enggak, ini cuman apa ya? Hadis ini masih pendapatnya ulama macam-macam. Ada yang mengatakan sungainya memang tembus ke surga, ada yang mengatakan sungai-sungai 4 itu adalah sungai yang seperti nanti di surga, macam-macam. Ya, ada penting itu, yang penting kita percaya gitu aja wis. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.